Halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Awan Cha di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, hari ini podcast terbesar dan terbaik tahun ini guys ya. Kita menghadirkan luar biasa Bapak Alvin Lim. Halo Pak Alvin. Halo, apa kabar Pak Awan? Baik Pak, terima kasih Pak Alvin sudah bersedia hadir Pak. Sama-sama Pak. Ya, berarti bukan Pak Alvin aja ya, saya yang hadir ke Pak Alvin ya. Nggak apa-apa. Pak Alvin orang yang sangat sibuk teman-teman ya, bisa menjadikan waktu buat kita tuh betul-betul sebuah keniscayaan buat kita semua. Terima kasih bagi Pak Alvin. Sama-sama Pak. Pak, jadi ini sih cuman penyegaran aja sih Pak, cuman ngobrol-ngobrol santai aja nih buat Pak Alvin. Karena kan banyak orang terinspirasi dari Bapak nih. Iya. Bapak ini semacam apa ya? Semacam anomali gitu Pak. Di mana orang-orang ngikutin oknum, Bapak ngelawan oknum. Orang-orang mau bekerja sama, Bapak malah masuk penjara. Jadi Bapak ini sebagai seorang pejuang dan pahlawan hukum di Indonesia ya, Bapak ini sebenarnya keberanian Bapak ini karena Bapak mungkin udah nggak takut mati kah? Atau Bapak mungkin sudah tahu kapan mau mati, Pak? Ya begitu juga Pak, benar. Ada benar yang tadi Bapak bicara. Jadi saya udah divonis dokter kena gagal ginjal stadium 5 ya. Jadi kedua ginjal saya itu sudah tidak berfungsi. Dua-duanya? Dua-duanya sudah gagal. Jadi hidup saya ini tergantung dari mesin pencuci darah Pak. Seminggu 2 kali saya wajib harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah, racunnya banyak, udah nggak bisa beraktivitas Pak di situ. Jalan aja baru jalan 5 meter aja mau roboh di situ ya. Jadi sangat bergantung sama mesin. Makanya saya mau keluar negeri, mau keluar kota, itu nggak bisa lebih dari 2 hari Pak. Mesin cuma dari sini? Lagi. Cuma dari sini mesinnya? Bukan, kalau saya mau cuci darah di luar negeri, itu harus ada prosedur-prosedurnya lagi, repot. Oh. Jadi nggak bisa sembarangan, karena misalnya mesin itu kalau kita ada HIV gitu kan, dia nggak bakal kasih itu mesin. Karena kan darah bisa mengkontaminasi mesinnya gitu loh. Makanya harus ada pre-screeningnya dulu Pak. Oh. Okay. Ya, jadi karena susah untuk pre-screening, saya keluar negeri aja nggak bisa lama-lama di sana. Itu yang terjadi Pak, dan karena waktu saya udah nggak lama, saya berpikir ya udahlah, mau kapan lagi gitu ya kita ya. Jadi saya memang istilahnya, kalau istilah agama ya saya insyaf Pak gitu loh. Ya seperti manusia lainnya saya berdosa, banyak melakukan kesalahan-kesalahan lah di zaman dulu kan. Tapi saya mau merubah hidup saya, dan saya mau merubah sifat dan kelakuan saya. Walaupun sulit ya udah jalanin aja. Itu sih Pak. Wah, ini inspirasi banget nih bagi kita semua ya Pak. Kita anak-anak muda masih takut-takut mati. Tapi Pak, Bapak ini berani, tapi Bapak kan orang kaya Pak. Kalau masyarakat kayak saya nih ya, orang biasa, kita ini orang-orang biasa Pak. Kalau kita sampai masuk penjara, cilaka Pak. Ini gimana Pak? Gimana kami bisa mencontoh Bapak atau menjadikan Bapak inspirasi kami? Bapak orang kaya, masuk penjara enak. Kalau kita gimana Pak? Jadi perjuangan sekarang itu lebih gampang dari perjuangan dulu sih Pak. Jadi yang kita alami ini nih Pak, istilahnya kita masih dijajah. Tapi kalau zaman dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang, saat ini Indonesia dijajah oleh mafia. Ya, mafia hukum, mafia ekonomi Pak, mafia perpajakan. Mafia ini menjajah kita Pak. Hidup kita ini sebenarnya terjajah. Kenapa? Indonesia negara kaya. Kalau uang kita nggak habis dengan jajahan si oknum tersebut, kita udah pada kaya loh Pak, masyarakatnya Pak. Nah bagaimana kita melawan penjajah itu yang tadi Bapak bilang, tidak perlu orang kaya Pak. Jadi setiap orang tuh bisa melawan, bisa membantu perlawanan, dan sumbangsi sendiri dengan porsinya Pak. Tanpa perlu beresiko. Zaman sekarang ini lebih enak Pak perjuangan. Kenapa? Zaman sekarang ini zaman no viral, no justice. Jadi nggak perlu orang ngangkat bambu runcing, ya kan, pergi ke depan medan perang, terus kena tembak mati, ini kagak Pak di situ. Jadi sekarang kita bahkan dengan no viral no justice, kita bisa buat TikTok, kita buat IG, banyak yang buat buzzer-buzzer dengan nama dan akun-akun fiktif, akun-akun bodong, ya kan, nyerang, itu udah cyber army Pak. Nah jadi sebenarnya masyarakat tuh bisa membantu dengan memviralkan aja udah cukup. Jadi kalau ada konten-konten dibantu viralkan sehingga masyarakat semua mendengar, dan masyarakat Indonesia yang namanya melihat dan berbicara, itu sangat cukup Pak, dan itu sangat ampuh Pak. Beberapa kasus yang tadinya mandek karena viral,
berubah Pak. Salah satu contohnya kasus Joshua. Oh, yang Itu ketembak. yang tadinya mandek, jalan sekarang Pak kasusnya Pak. Hmm. Ya, jadi asal Bapak tahu, itu peperangan sekarang kita ini nggak butuh uang, nggak perlu kekayaan besar-besar. Setiap orang punya handphone. Cukup dengan handphone kita bantu share, bantu like, bantu komen, itu sudah membantu Pak. Betul, betul. Wah, betul Pak ya. Ya teman-teman segera like, share, dan komen ya. Thank you, Pak. Tetapi kan gini Pak, walaupun begitu kan pasti Bapak punya hitung-hitungan dong. Apakah Bapak berpikir kali ini pasti lolos dari penjara, atau Bapak sebenarnya santai-santai aja, kalau nggak masuk lagi ya nggak apa-apa gitu. Apakah ada hitung-hitungan seperti itu Pak? Seperti itu sih yang kedua sih Pak. Jadi saya berpikir, namanya perjuangan Pak, selalu ada risiko. Kita mau berbisnis saja ada risiko. Ada orang bilang, gue mau kaya, saya punya uang nih, modal 1 juta. Saya masukin mana ya? Yuk masukin, makin besar resikonya, gainnya juga makin besar. Jadi kalau orang pengen mendapatkan hasil yang optimal, pasti dia harus naikin resiko Pak. Hal yang sama dengan saya Pak. Saya mau risiko pelan, saya bicara dalam skop misalnya lingkungan saya, itu resiko saya lebih dikit untuk kena ITE. Ketika saya bicara skopnya lebih besar lagi, misalnya lingkupan satu profesi lebih gede Pak, ada orang profesi lain bisa tersinggung. Ketika saya bicara nasional, wah ada orang dari grup lain, dari pihak lain yang bisa tersinggung. Resiko tentu makin besar, tetapi potensi impact-nya juga makin besar Pak. Kalau saya bicara dengan spek yang lebih besar, satu negara, yang dengar makin lebih banyak. Gitu. Jadi sebenarnya hukum ekonomi yang ada itu berlaku juga untuk hukum pidana ini Pak. Makin besar resiko yang kita ada, semakin besar impact-nya. Nah karena saya merasa seperti itu, saya pengen impact saya bisa berarti dan punya impact yang bagus untuk masyarakat, makanya saya bersedia untuk kena resiko, dan saya sudah pernah masuk sekali kemarin itu dalam kasus saya membela klien tuh Pak. Kalau sebelumnya masuk penjara saya udah 3 kali Pak. Sebelumnya masa-masa sudah muda masuk. maksudnya? Rebutan anak saya masuk sekali Pak. Dan waktu kasus membela ini sebelum yang sekarang ini, kasus yang asuransi itu sempat dipenjarakan juga, kan ini 2 kali putaran Pak, saya masuk penjara 2 kali untuk kasus yang sama. Jadi orang-orang biasanya nggak ada yang seperti saya Pak, bisa sidang 2 putaran tuh nggak ada di Indonesia, cuma kasus Alvin Lim aja yang seperti itu. Kasus lain saya lihat kagak ada Pak, yang dari PN ke PT ke MA, sidang lagi di PN, di PT, di MA lagi Pak, 2 putaran. Tapi perkara yang sama loh Pak, nomor perkara sama Pak, nggak ada, cuma saya doang. Itu yang mengenai KTP itu Pak ya? Iya, 2 putaran Pak, nomor perkaranya sama Pak. Waduh. Hebat kan di situ. Biasanya orang kan kalau udah naik sampai MA, dia nggak puas PK. Ini enggak, sidang lagi dari PN. Yang menggugat orang yang sama? Sama. Wah. Oknum yang sama Pak. Oknum yang sama. Iya, jadi sebenarnya pelapornya sudah nggak mau permasalahan lagi. Tapi oknum jaksa ini yang majuin. Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih Pak. Ini kasus hukum Pak. Kalau Bapak sih mungkin berani ya. Kita mungkin masih deg-degan gitu Pak ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kan. Tadi Bapak Alvin sudah bilang kita bisa membantu dengan memviralkan gitu Pak ya. Betul. Membantu men-share aja sudah sebuah bentuk keberanian gitu Pak ya. Betul. Oke Pak. Sekarang kita bahas yang ringan-ringan nih Pak. Kan saya juga sebenarnya lagi ribut sama oknum pejabat nih Pak. Iya. Jadi saya juga sudah dengar-dengar bahwa ini akan dilarikan ke Undang-Undang ITE. Iya. Sudah beberapa kali lah saya dengar. Bahkan kemarin saya ke sidang ke Petun aja, hakimnya ngomongin Undang-Undang ITE. Padahal Petun loh. Iya. Nah, jadi saya pengen belajar nih Pak. Dunia penjara itu seperti apa? Ini karena kan kita mau mempersiapkan nih Pak ya. Iya. Siapa tahu itu rumah masa depan saya. Siapa tahu. Jadi penjara itu seperti apa sih Pak? Apakah di sana ada lapangan olahraga gitu, olahraga gitu Pak? Ya kalau bisa Bapak hindari, lebih baik dihindari aja. Pasti Pak. Karena laporan ITE itu udah paling banyak dan biasanya nggak jalan Pak. Oh. Mayoritas nggak jalan. Saya dilaporin ITE ada 200 lebih Pak, laporan polisi. Yang laporin saya. Baik yang laporin itu juga penjahat investasi bodong, Henry Surya juga laporin saya. Ya kan, jaksa laporin, polisi laporin, banyak Pak, 200. Dan belum ada satupun yang jalan selama ini. Karena kenapa? Memang nggak memenuhi unsur di situ. Nah, kalau
memang terpaksa harus masuk dalam tahanan, Pak, kalau orang yang punya duit nggak akan ada masalah, Pak. Oh gitu. Itu sangat humanis kalau bagi yang punya uang ya, Pak ya. Gimana Dan maksudnya? bahkan lebih hebat, lebih enak fasilitasnya dibanding di luar, Pak. Jadi Oh, kalau gitu. Bapak punya duit di dalam, kalau di luar Bapak pembantunya 1, di dalam tahanan Bapak bisa punya pembantu 5. Karena lebih murah, Pak. Gimana? Kita bayar UMR kalau di luar 5 juta. Ah, Kalau dalam tahanan kita cukup 1 juta sebulan tuh udah dapat 1 tahanan pembantu buat kita. tukang cuci, Tukang bersih-bersih. cuci, tukang suruh-suruh, kita suruh ambil air, beresin apa, ambilin makanan, ya. Kita bisa punya bodyguard sendiri juga bisa di situ, Pak. Jadi kalau Bapak punya uang, enak lah, Pak. Di dalam itu humanis lah di situ, ya. Tapi kalau nggak punya uang itu yang biasa repot, Pak. Jadi harus jadi kerja, jadi kacung tahanan lain yang punya duit. Malah kita kerja sama orang lain. Oh iya, Waduh. mijitin, misalnya mijitin, sekali mijit dapat uang, ya kan ngerokin, atau nanti jadi tukang cuci piringnya, atau jadi tukang masaknya, atau kerja nanti di koperasi untuk bisa dapetin uang, Pak, di situ. Oh, jadi ada koperasi, kita bisa kerja sebagai tahanan di situ. Bisa kerja juga di situ. Nanti dapat uang juga di sana. Koperasi Bisa itu dapat gaji. koperasi karyawannya si Koperasi khusus tahanan di lapas, Pak. Jadi kalau kita mau beli barang, itu belinya di koperasi. kan kita nggak Misalnya mau pegang beli duit. minum, Hah? Kan kita nggak pegang duit. Ada, Oh bisa. bisa. Penjara Jadi bisa pegang duit. ada yang sistemnya itu pakai cash, ada yang sistemnya juga orang masukin saldo di situ. Nanti pakai fingerprint. Jadi orang gitu. kita ada saldonya, bisa beli buat di koperasi situ. Itu legal, Pak ya? Legal. Oh, jadi kayak semacam dikasih saldo, nanti kita tinggal, oh nomor saya sekian atau tinggal Iya, fingerprint. potong Tinggal gitu. potong, mau beli makanan, mau beli nasi ayam, mau beli apa gitu. Tapi harganya lebih mahal lah dibanding di luar lah. Oh, enak dong kalau gitu. Ya saya bilang kalau punya uang cukup humanis, Pak. Oh. Mau AC, mau apa juga ada, Pak. AC bisa. Ya nggak kalah lah hotel bintang 5 lah, Pak. Waduh. Di situ. Tapi berapa, Pak, harganya? Berapa? Anggaplah saya masuk penjara nih. Tergantung apa yang mau dibeli. Berapa budget saya untuk bisa hidup gitu loh, bisa hidup nyaman gitu. Kalau hidup nyaman mah biasa-biasa aja juga bisa hidup nyaman, Pak. Masih kan punya butuh AC, butuh dicuciin gitu. Ya kalau AC segala kan bukan nyaman, Pak. Itu udah luxury, Pak. Oh, Dulu saya buat masukin AC itu 75 juta, Pak, pas waktu di Rutan Cipinang. itu mah mahal, Pak. Pas waktu di lapas, sorry. 75 juta. Ya, waktu di Rutan, mereka buat masuk ke yang AC itu ada ruangan sendiri, bayar 50 juta, Pak, waktu itu. Wih, mahal banget, Pak. Ya. Makanya yang biasa masuk di situ, yang bayar itu yang tahanan tipikor, Pak. Tahanan tipikor ada yang beli kamar, 3 kamar, 1,5 miliar langsung, Pak, ada. 3 kamar kayak semacam 3 petak gitu. Iya, 3 sel. Bisa digabung jadi satu, kan jadi gede. Bapak pernah lihat sidaknya si Najwa Shihab yang waktu dia sidak kamar Setia Novanto, itu 2 kamar jadi satu, Pak. Setnov. Dibobok. Dibobok. Jadi di situ bisa ada kamar mandinya, nanti mestinya WC jongkok, diganti WC duduk, dia beli dari luar, nanti dia beli mau ubinnya kayak gimana, itu bisa di style sendiri, Pak. Semua, Pak, bisa direnov. Oh gitu. Itu ya kalau punya uang bisa. Jadi betul ya, uang itu bisa membeli kebahagiaan, Pak ya? Ya di Indonesia dan di Wakanda bisa, Pak. Di situ. Wakanda forever. Oke. Tapi Pak, di penjara tuh kan saya suka olahraga nih. Iya. Bisa nggak olahraga? Badminton, Bisa volley? banget, Pak. Banyak itu. Fitness saja ada. Ada. Fitness saya ada. Legal. Olahraga ranjang aja ada, Pak. Bapak mau bawa artis bisa. Serius, Lah, Pak? iya, Pak. Ada tempat khusus gitu? Ada. Itu kalau Bapak nonton ceritanya Ferdi Budiman, Pak. Dia bawa 2 artis kan, selebgram masuk ke dalam tuh, main di dalam. Waduh. Di situ. Dan ada tahanan wanita, Pak, di dalam, Pak. Bisa hamil, Pak. Kalau nggak dipakai sama siapa lagi? Waduh. Lah kan hamil lah si dalam tahanan tiba-tiba hamil. Di tengah-tengahnya kan lucu, Pak. Bukan hamil sebelum masuk tahanan loh, Pak. Ini setelah masuk tahanan berapa lama hamil. Waduh. Berarti kan main di dalam, Pak, di situ. Bukannya dipisah penjara pria sama perempuan? Kan saya bilang, Pak, ada tempatnya dia bisa mau kalau mau bayar. Tinggal diatur, Pak ya? Iya. Bisa diatur, Pak.
Nah, ini Waduh. yang sering terjadi kayak begitu. Tapi kalau nggak punya uang, Pak, jangan harap Pak, Bapak nggak punya uang atau tahanan hilang. Istilahnya tahanan hilang tuh nggak pernah dibesuk orang tua. Mereka tahu. Itu Bapak sakit bisa-bisa lewat, Pak. Nggak ada Dibiarin yang aja begitu. dibiarin, nggak ada duit. Siapa yang mau ngurusin, Pak? Termasuk negara, Pak. Banyak itu di pengayoman yang nggak punya duit mati, Pak. Banyak. Jadi Waduh. istilahnya doang dia bilang hak asasi manusia. Kan kalau misalnya orang sakit harusnya dia layani dulu baru pembayaran nanti kan. Kagak ada, Pak. Di lapas aja ditanyain, lu punya BPJS nggak? Kagak punya. Kagak punya asuransi. Ya sudah susah lu kalau orang tua lu kagak datang, nggak pergi lu. Iya. Waduh. Ya siapa yang mau bayar, Pak? Kalau nanti tiba-tiba butuh bedah, butuh ono, butuh ini, Dokter nggak ada di situ? ya ada. Terus dokternya siapa yang mau bayar? Obat-obatan apa semua segala macam. Siapa yang mau authorize, Pak? Billingnya. Oh, dokternya ada, tapi kalau kita mau berobat, tetap kita masih bayar sendiri. Tetap dong harus ada penjaminnya. Tanda tangan. Kalau nggak dia nggak mau tindakan. Aduh, begitu. Lah iya, kalau ada apa-apa tindakan siapa yang iniin? Oh, tapi menurut hukum Kan nggak ada gitu dong? persetujuan. Menurut hukum nggak dong? Harusnya, Pak. Balik lagi, yang punya hukum siapa? Itu aja Menkumham. Waduh. Di bawah Menkumham. Waduh. Ya tahu siapa yang berani negor Menkumham, Pak? Menteri Hukum dan HAM kan di bawah dia, Pak, lapas. Lapas, imigrasi, pengayoman itu di bawah Menkumham. Waduh. Oke. Tapi saya bilang, Pak, kalau punya uang, ya tenang aja lah, lancar lah, Pak. Pasti bisa diatur semua, sangat humanis lah. Atau saya berteman dengan orang yang uang gitu, Pak. Ya kalau temannya mau bagi, Pak, kalau enggak kan susah juga. Wah, mantap, Pak. Jadi olahraga oke. Makanan bisa diatur. Bisa Kunjungan keluarga, Pak, bagaimana? Itu hari-hari tertentu? bebas, Pak, 24 jam. Gitu. Bagi yang punya duit. Resminya gimana, Pak? Resminya? Resminya ada jam kunjung, Pak. Ya kunjung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Jumat, Sabtu, Minggu nggak bisa kunjung. Oh. Biasanya. Ya. Tapi kalau... Terus ada jam-jamnya. Dari jam 9 sampai jam 11, sama jam 1 sampai jam 3. Udah. Oh. Itu sistemnya Resminya. kayak di film-film Hollywood nggak sih? Ada kaca, terus telepon. Enggak sih, lebih bisa datang, bisa ketemu sini. Oh, Kecuali tahanan tahanan teroris ya. Tahanan teroris itu dia ada protapnya sendiri kadang dalam jangka waktu tertentu. Oh. Jadi bahkan nggak boleh dibesuk, Pak. Dan masuk ke dalam tahanan pun matanya ditutup, di sini kaki tangan diborgol. Oh gitu. Tapi tahanan lain kagak sih, teroris aja yang begitu. Oh, kalau kita nih boleh nih diketemuin sama keluarga. Boleh. Gitu. Lah nanti kalau ketemu gitu bisa kasih ini dong, ganja atau apa gitu. Bukan kasih ganja, Pak. Bisa jualan ganja di sana bebas, Pak. Ada namanya apotek, Pak. Apa tuh? Ada apotek. Jadi beberapa lapas itu ada. Kalau kayak Salemba, lapas Salemba itu nggak ada, saya tahu. Tapi waktu itu saya pernah di rutan yang lain, ada, Pak, apotek. Karena kenapa? Teman sekamar saya tuh pakai narkoba sebelah saya lapor ke petugas. Bukannya ditindak, malah didiemin aja, Pak. Bapak yang ditindak malah? Kagak, saya disuruh pindah kamar, Pak. Dia bilang, udah kamu pindah kamar aja kalau nggak betah. Lah ilah. Saya bilang kan. Nah, ini yang terjadi. Dia beli dari apotek? Beli dari apotek di situ. Jadi di situ ada apotek. Apotek itu kayak diskotik, malam-malam bisa dangdung. Orang pakai di sana sambil nge-fly. Itu ada Pak tempatnya, Pak. Oh gitu? Ada. Bayar tapi? Iya, nanti coba tunggu. Nanti berapa lama lagi saya mau dapat di rekamannya nih. Jadi ada orang yang di dalam rutan, ya mau selundupin videonya buat kami. Ketika kami dapat nanti saya tayangin, Pak, di situ. Siap, Pak. Saya ikut viralkan, Pak. Jadi sudah banyak ya, Pak, orang-orang dalam rutan ini, napi-napi ini hubungi saya, Pak, hubungi kami dan memberikan footage gitu. Tapi sedang kami olah lah. Kita juga nggak berani main asal langsung tayangin, kecuali memang data itu otentik, ya, dan jelas di mana dapatnya di situ. Oke. Kemarin Bapak kan ini tuh ngebongkar apa kasusnya di penjara gitu kan, semua orang bilang Bapak gila, Pak Yasona, Pak Mahfud. Mereka kasih bukti nggak sih, Pak, bahwa Bapak ini salah gitu loh? Ya sekarang kalau misalnya dia mau buktikan kan gampang, harusnya dipasang aja CCTV ketika Sambo masuk ke Mapenaling. Katanya kan masuk Mapenaling. Itu kan setiap gedung ada CCTV-nya, Pak, termasuk Mapenaling, Pak. Ada dong di sana ya? Ada harusnya. Mesti ini dikasih masuk, dong. nih lagi masuk ya kan, kasih lihat aja videonya. Tapi video yang dikasih cuma video dia di ruang KPLP. Sesuai dengan pernyataan saya bilang saya hanya melihat dia di KPLP.
nggak pernah lihat dia masuk Mapenaling. Bener kan, Pak? Kalau memang katanya masuk Mapenaling, ya buktikan saya salah, berikan bukti video CCTV-nya nih, Sambo lagi di Mapenaling Salemba. Ini kenapa dia tidak pernah buktikan? Hanya ada videonya di ruang KPLP katanya. Alvin yang nggak di situ lah. Bukti kamu mana di situ kan? Dan juga mereka nggak nanya sama saya loh Pak. Saya bukti apa tahu dia nggak di sana. Tahu dari mana dia nggak nanya juga. Nanya, ya. Takut ya? Takut, kalau Pak. ditanya dijawab nanti. Saya jawab Pak kalau mereka nanya. Jadilah debat kusir kan. Iya. Dan dia nggak berani tanggung konsekuensinya dengan jawaban saya berikutnya Pak. Betul, Itu yang saya lihat. Betul. Jadi kesimpulan saya Pak, mereka belum siap untuk berbenah Pak. Jadi kalau kita push ke sana pun juga percuma karena mereka belum siap. Mereka tahu kok bahwa yang mereka lakukan setiap hari itu pelanggar hukum. Tapi mereka belum siap berubah, makanya orang yang mau berubah dibilanglah orang gila. Lagi pula kalau mereka mau berubah pun nggak bisa. Kalau mereka berubah, mereka yang dikorbankan. Dia yang dihabisin sama oknum. Bukan hanya itu Pak. Contoh ya Pak, aturan yang sangat sepele, menggunakan handphone. Saya bisa telepon tahanan langsung di depan orang-orang nih, orang dalam tahanan nih pakai handphone Pak. Jawab saya Pak. Setiap hari Pak. Tapi Pak, kalau handphone itu kan sebenarnya dilarang. Kalau secara ketat mereka lakukan itu Pak, benar-benar dilarang. Setiap lapas itu akan terjadi apa Pak? Kerusuhan Pak. Karena orang di sana tuh stress levelnya tinggi. Lapas itu kayak contoh Salemba, itu hanya boleh sebenarnya 700, 800 daya tampungnya. Dimasukin 3.000 orang Pak. Wah, gila. Bapak yang satu kamar tidur mestinya sendiri, dimasukin 5 orang aja udah stres kan Pak? Waduh, lagi stres Pak. Terus tempat juga satu kamar Pak. Jadi kalau orang berak di situ baunya Bapak nikmati juga ketika lagi tidur Pak. Aduh. Stres kan Pak? Nah abis itu Bapak nggak ada rekreasi. Nonton kagak bisa, nonton YouTube kagak bisa, apa kagak bisa. Makin stres kan Pak? Akhirnya apa pemikirannya? Mau kabur, rusuh. Betul, mau kabur jadinya. Makanya mereka ya udahlah biarlah kamu nginiin biar happy dikit kan, telepon yang penting jangan dipakai buat yang macem-macem nih. Misalnya jualan narkoba, nipu, nah itu nanti bisa dimasukin lagi ke sel tikus. Jadi sebenarnya dalam hal penggunaan handphone Pak, saya setuju kok mereka pakai. Sama Pak, setuju juga saya. Ya kan? Tetapi yang saya nggak setuju itu dijadikan alat untuk memeras tahanan. Harusnya kalau memang ada iuran, kasih iuran itu untuk negara, Pak. Setuju. Bukan untuk oknum. Betul. Nah, oknum-oknum maksudnya sipir-sipir itu, Pak, juga sebenarnya butuh diberikan kesejahteraan. Saya kasih tahu Bapak ya, mereka itu meres orang, minta uang gaulan apa. Kenapa, Pak? Gaji mereka kurang sih, Pak. Bener. Kecil gajinya. Sampai hari ini pun ada sipir WA saya minta tolong kena stroke, nggak ada biaya buat berobat, Pak. Saya kasih, Pak. Saya udah bukan di tahanan loh. Saya kasih loh, orang dengan rela, orang kesulitan saya kasih, kalau memang dia kesulitan. Dan saya lihat sendiri, rumahnya juga bocor Pak, atapnya Pak. Ini perwira loh Pak, perwira loh. Udah ada jengkol Pak. Dan teman saya sudah lama. Jadi saya nggak menganggap itu sebagai sebuah pemerasan. Karena saya di luar, saya bantu. Hitungannya bantu, itu bukan meras Pak. Dan saya, selama saya di dalam, dia nggak pernah minta duit sama saya. Oh, malah nggak pernah? Oh. Jadi di luar dia bilang, Pak, saya kesulitan kalau Bapak mau bantu. Ya saya senang. Berarti itu bukan meras. Saya bisa nolak. Kalau saya sebagai tahanan, saya anak buahnya dia, saya nggak bisa nolak, Pak. Iya dong. Gitu loh. Oh, waduh, kasihan juga. Jadi harusnya tuh petugas-petugas sipir itu diberikan kesejahteraan, Pak. Gaji mereka itu kayak sampah, Pak. Kasihan, Pak. Gitu. Pak, resiko mereka itu nyawa loh, Pak. Jaga tahanan. Emang Bapak pikir yang namanya tahanan kalau lagi stres mikir, Pak? Kagak. Dia ambil ini ada tusuk gigi, Pak. Dia asah sampai tajam, tusuk orang mati, Pak. Itu banyak yang kayak gitu. Aduh. Jadi kalau petugas salah ngomong atau menyinggung aja kadang-kadang bisa nyawa, Pak, taruhannya, Pak. Makanya saya bilang, Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sipir, tanggung jawab mereka besar sebenarnya. Betul. Tapi mereka masuk ke dalam apa? Lingkaran setan, Pak. Yang mestinya dia jadi petugas, dia jadi penjahat. Karena sistem. Terpaksa.
Hmm. Aduh, ngeri juga Pak. Ini dia Pak. Ngomong-ngomong, ada angin Payetno Pak ya? Orang pajak di situ Pak? Ada Pak Angin. Ketemu saya setiap hari kita ngobrol Pak. Orang baik, ngobrol. Jadi kalau versi dia merasa dia dijolimi. Oh. Jadi dia merasa ada perang jabatan sama atasannya dan dia disingkirkan. Itu versi dia nih. Ya kan? Jadi aset-aset dia yang bukan hasil korupsi diambil. Jadi ada 140-an tanah Pak yang punya dia tuh diambil. Saya nanya, lu tanahnya dari mana? Kalau dari gaji lu kan kagak dapat segitu, ya kan? Oh. Ya begitulah Pak. Jadi ya dia ngeles lah kayak bajai lah kiri kanan. Ya namanya orang pajak kan pintar ngomongnya gitu loh. Saya bilang iya ya udahlah terserah lu dah kata saya kan. Tapi lu ngomong kayak gitu di hakim nggak bakal lolos. Saya bilang nanti lihat aja pasti kena. Saya bilang nggak bisa ngomong kayak begitu ya kan. Karena nanti kalau TPPU pembuktian terbalik Pak. Tapi kemarin Rafael Alun dia itu minta dibebaskan dengan alasan sudah mengabdi pada negara sekian puluh tahun. Dan itu jadi salah satu amar yang meringankan loh. Oh iya, meringankan memang benar. Dan itu memang harus menjadi yang meringankan kalau memang dia sudah bertugas. Gitu. Oh. Ya kan, tapi balik lagi itu kan kewenangan dari hakim menentukan apakah memang itu meringankan atau tidak. Tapi memang bisa menjadi meringankan. Bapak kalau meringankan ya bisa aja bilang, saya kepala keluarga, saya punya anak masih butuh saya, tolong diringankan. Ya bisa tuh jadi alasan meringankan. Banyak Pak alasan-alasan meringankan di dalam sebuah kasus pidana. Di situ tulang punggung, termasuk kalau sakit, di situ kan bisa diringankan atau berusia udah lanjut, udah tua. Di situ itu bisa jadi alasan-alasan meringankan. Oke. Wah, mantap deh. Nanti saya ketemu di beliau dia kalau masuk ya. Jangan masuk Pak. Ya, mudah-mudahan jangan masuk ya. Jangan dong, udah kenal LQ masa masuk. Siap fight Pak. Dong, Mbak di Siap. situ. Thank you Pak. Iya fight Pak. Banyak orang yang tadinya udah mau ditangkap kita bantuin bisa lepas kok Pak. Gitu loh. Kadang-kadang kan mereka itu mau coba dimasukin di penjara itu karena pesanan oknum. Nah yang seperti itu harus kita lawan Pak. Kalau memang salah ya Bapak masuk. Kalau Bapak kagak salah tapi dibikin salah oleh oknum, harus fight Pak sampai detik terakhir Pak. Nggak bisa kagak Pak. Karena kalau mereka berhasil melakukan itu terhadap Bapak, mereka melakukan itu terhadap orang lain nanti. Betul. Itu akan terjadi lagi dan lagi Pak. Betul. Gitu. Jadi harus fight Pak. Oke Pak, siap. Oke Pak. Nah, Pak Alvin ini kan waktu kemarin di videonya Bapak, sempat Bapak bilang kasih kesempatan jadi jaksa agung. Nah, saya nonton tuh video itu Pak. Ini serius Pak. Maksudnya gini loh, Bapak bilang Bapak mungkin mau jadi jaksa agung. Memangnya bisa independen kalau Bapak jadi jaksa agung? Kan pasti kan nggak cuma sendiri, akan ada tekanan, ada perang tekanan dari berbagai arah dari para penguasa. Ini bagaimana? Ini Bapak serius Pak? Cuma bercanda nih Pak? Jadi ya ini kan sebuah tantangan ya Pak ya. Kalau memungkinkan ya memungkinkan. Memang kalau jaksa agung tuh bisa dari sipil bisa Pak. Ya kan. Cuma apakah penguasa berani menaruh saya sebagai jaksa agung Pak? Karena saya akan basmi loh. Segala yang buruk saya basmi loh. Saya lihat sampah saya buang loh di situ. Dan saya akan tegas loh Pak. Bapak mau dia bisa? Bintang 1, bintang 2, bintang kejuara saya sikat. Berani apa enggak? Kan di situ biasanya kan. Tapi Bapak bisa independen nggak nanti? Loh ya tentu dong, harus dong. Nanti tekanan bintang-bintang ini kan nggak sembarangan bintang Pak. Sekarang juga saya udah ditekan Pak. Kemarin juga Jenderal Bin nelfon saya Pak. Oh ya? Iya, saya bicara tentang Yasona, saya bicara tentang Menko Polhukam. Saya ditelepon sama Bin, Pak. Jenderal yang telepon langsung, Pak. Gimana? Terus? Ya tolong klarifikasi tuh kamu punya bicaraan. Saya bilang kagak bisa, yang saya ngomong bener kok. diundang ngopi nggak mau ya? Diundang klarifikasi nggak mau ya? Saya bilang kalau memang saya salah di mana? Ayo kita debat, kita ngomong, kita bawa bukti. Kagak berani. Ya pokoknya kamu klarifikasi aja lah. Yang kamu lawan ini orang kuat loh. Kamu mau masuk lagi apa segala macam. Saya bilang loh, saya aparat penegak hukum, saya lawyer, saya keluar jadi lawyer, kagak boleh menjalankan jadi lawyer, saya disuruh jadi penjahat, tukang suap, ya saya nggak mau dong. Saya bilang, katanya direhabilitasi, habis masuk penjara, orang suruh jadi baik. Saya jadi baik, kalau elunya kagak mau. Kan gimana, saya bingung Pak. Bener nggak Pak? Kan masuk penjara biar orang jadi baik, rehabilitasi. Nah saya mau jadi orang baik nih. Dibilang jangan. Kan kita bingung jadinya Pak.
Terus saya harus gimana? Apakah saya harus mengikuti orang-orang? Jadi kalau misalnya kita satu orang waras dimasukin ke rumah sakit jiwa yang ada 20 orang sakit jiwa, apakah kita harus ikut jadi sakit jiwa, Pak? Atau kita bantu orang yang sakit jiwa untuk jadi waras? Mestinya jadi waras dong. Nah, itu, Pak. Walaupun susah, Pak. Kalau kita satu-satunya yang waras. Waduh. Ini terakhir Pak ya. Iya. Ini mengenai integritas lagi Pak. Integritas Bapak kan sering bilang polisi bla bla bla, ngomongin suap segala macam, pelayanan pemerintah buruk dan sebagainya. Satu generasi harus dihabisin, yang mana itu nggak mungkin kita lakukan Pak. Jadi sekarang solusinya bagaimana Pak? Apa solusi terbaik yang bisa kita berikan untuk negara Pak? Gini Pak, ya kalau kita bicara integritas, kita bicara karakter. Karakter itu bukan born Pak. Jadi nggak ada orang yang dilahirkan untuk jadi maling, nggak ada Pak. Oke. Jadi maling itu terbentuk. Sifat buruk dan sifat baik itu kita dibentuk Pak. Berarti kalau dibentuk bisa dirubah. Bisa dibikin, bisa dirubah. Kenapa? Karena kalau tidak bisa dirubah, nggak mungkin ada maling yang bisa insaf Pak. Nah, itu menandakan apa? Nggak semua orang buruk akan selalu stay buruk. Nggak orang yang bapaknya maling, anaknya pasti jadi maling. Nggak, Pak. Itu bisa dibentuk, bisa dirubah. Seperti yang namanya kayak saya juga bisa insaf. Saya yakin manusia itu pada dasarnya diciptakan baik. Kenapa? Kalau menurut agama saya Kristen, dibilang manusia itu diciptakan menurut rupa Allah, rupa Tuhan. Berarti kita manusia diciptakan awalnya sempurna, Pak. Punya akal, punya pikiran yang baik. Nah, di dalam perjalanannya kita tercemarlah dengan dosa-dosa manusia. Ya kan? Berarti kalau kita bisa dosa, kita bisa insyaf. Yang saya butuhkan adalah untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Adalah petugas-petugas, aparat-aparat yang insaf, Pak. Yang memang mau merubah Indonesia, ayo kita rubah jadi baik. Itu masih bisa ada harapan untuk Indonesia berubah. Kalau dibilang hilangkan satu generasi, dua generasi, percuma, Pak. Generasi Mas baru datang satu, tercemar dengan yang udah ada sekarang. Ya jadi tercemar lagi. Masa mau hilangin generasi lagi berikutnya? Ntar tunggu lagi, berikutnya lagi. Ya kagak beres, Pak. Kita mulai sekarang dengan yang ada, berubah. Jadi orang-orang yang sudah benar sebenarnya ada, cuma mereka masih diam gitu Pak ya? Atau ada yang udah benar, udah insyaf, terkontaminasi lagi, Pak. Jadi kayak orang sakit flu, Pak. Kadang-kadang kita sakit flu, aku batuk kan, sembuh nih. Sembuh, tapi flu kita nepak ke istri kita. Karena tidur bareng, istri saya sekarang yang batuk, Pak. Saya udah sembuh. Karena dia batuk, ketularan lagi ke saya. Nah, sifat buruk pun, korup pun juga seperti itu, Pak. Kadang kitanya udah bener, kita datang, orang tua kita ngomong, lu ngapain sih so suci? Udah lu sogok aja kenapa ya? Lu di penjara ngapain sih? Nama jadi buruk, nama keluarga kita lu perang-perangin segala. Ya kan? Ngapain lu pakai pengacara segala macem lu perangin? Udah lu sogok, lu suap hakim. Selesai, besok juga lu keluar. Kadang orang tua kita juga ngajarin kayak gitu, Pak. Betul. Jujur punya ngomong, saya ketika ada kasus, waktu itu saya tanya sama paman saya bilang gitu. Alvin, ini Indonesia. Ya kan? Lu jangan mikir kayak lu di Amerika, ya. Udah di sini lu tinggal polisi minta berapa, lu kasih duit, lu juga nggak ditahan. Udahlah kita ini apalagi keturunan, nggak usah vokal-vokal begitu, kasih duit urusan beres. Semua pada begitu, kasih duit urusan beres. Ya terus kapan mau berubah kalau kayak begitu kan? Iya, kapan mau berubah kita? Jadi saya berpikir kan, wah saya nggak bisa begitu, walaupun saya minoritas, saya cinta sama negara ini. Saya nggak mau menjadi salah satu agent yang ikut merusak negara ini. Betul, setuju. Ya kan, kalau saya mau masuk penjara ya udah, walaupun berat, saya jalanin. Dan saya sudah lakukan itu, saya jalanin. Ya, berat ya Pak. Itu berat Pak, pasti. Ya paling ini saya tinggal tunggu-tungguan kan, apa masuk penjara nanti ke depannya, atau meninggal dulu karena gagal ginjal. Jangan ya Pak, jangan ya. Teruslah berjuang Pak buat kita semua Pak. Tapi ya hari demi hari saya dikasih hidup sama Tuhan Pak. Saya bersyukur, berterima kasih, dan kita coba membantu orang sebisa kita, Pak. Ya, di situ aja.
Oke Pak, mungkin Bapak boleh kasih buat teman-teman kita nih Pak, para penonton pajak smart ini kan orang-orang pajak nih Pak ya, orang-orang misalnya wajib pajak yang kadang-kadang banyak mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak tepat dari oknum-oknum pajak gitu Pak. Mungkin boleh kasih inspirasi bagi kami Pak, bagaimana sih kita seharusnya berwarga negara gitu Pak? Jadi masyarakat-masyarakat kalau di dalam hal pajak ya, saya tahu sendiri bagaimana dalam hal pajak itu kita udah bener pun dicari-cari kesalahan Pak. Saya punya banyak teman yang punya pabrik, yang punya bisnis yang lebih kelihatan lah. Kalau lawyer kan nggak kelihatan Pak, dia lihat kantor doang, dia nggak tahu nih punya omset atau kagak. Tapi bisnis real, yang toko, terus pabrik, mereka kagak mau tahu Pak, dia lihat pabrik gede banyak karyawan, lu rugi atau untung, di pemikiran dia pasti lu untung besar, lu punya banyak duit. Betul. Mereka lihatnya begitu, kalau dia lihat ada pabrik. Dia kagak tahu bahwa kita ngasih barang belum dibayar, kita pusing, tagihan udah banyak, mereka nggak mau pusing di situ. Nah, teman saya pun banyak mengeluh, di mana mereka udah bayar mengikuti petugas pajak, masih juga diduitin, kalau nggak ada kasih duit ke mereka. Tapi kalau ngasih duit ke mereka, kita ngawur pun dalam hitungannya, kita nihil-nihil, dia tutup mata. Nah, dalam hal ini Pak, yang paling dirugikan sebenarnya negara. Betul. Negara itu kasar ngomong piara lintah Pak. Yang dimana makanin diri mereka sehingga uang yang harusnya untuk pembangunan negara masuklah ke kantong-kantong oknum-oknum tersebut. Makanya oknum seperti Rafael, seperti Angin Prayitno, asetnya bisa tanahnya 100 lebih Pak. Hebat itu Pak. Tuh kalau ditanya dapatnya dari mana satu persatu juga dia bingung Pak dijabarinnya. Saya tanya, lu dapat dari mana satu persatu? AEO. Saya bilang, gaji lu berapa? Emang mampu beli di situ? AEO jawabannya. Iya kan? Udah deh kayak ini, kayak ngepot aja. Oh saya bisnis, ini. Emangnya PNS boleh bisnis? AEO lagi gini lagi kan? Jadi kayak lintah aja Pak, gitu. Kayak belut aja alasannya. Padahal kita tahu itu sesuatu aset yang lu kumpulkan nggak wajar. Iya dong, kayak Rafael Alun begitu kan. Dari kakaknya lah, tiba-tiba anaknya pakai mobil, dia bilang, oh itu mobil sudah dijual ke kakaknya sekian lama. Ya ilah. Modusnya itu ada-ada aja kan. Ya kita tahu lah hal yang kayak begitu kan gampang. Tinggal Pak, gue dikejar nih sama pajak. Kemarin saya ada klien satu seperti itu Pak. Namanya WK, itu Sekjen SDM. Masuk penjara. Sebelum masuk penjara, aset dia banyak Pak, tanah di Tangsel. Itu dia tanda tanganin, dia bikinlah seolah-olah pinjam pakai Pak. Jual. Pakai surat kuasa jual, ya kan, ke orang dititipin. Karena dia kena tipikor. Sama orang lain ini diagunin ke bank. Wah. Nggak dibayar utangnya. Mati aset dia hilang, kan? Dia bilang penggelapan. Lah, lu udah pinjam pakai jual kok lu bisa penggelapan. Berarti kan memang sengaja dia awalnya tadinya mau menyamarkan hasil kekayaan dia. Banyak Pak yang kayak begitu Pak. Ya, jadi Indonesia ini Pak, kalau dulu malingnya satu, zaman Orde Baru, kalau sekarang ini malingnya berjamaah Pak. Mati Pak, rame-rame Pak. Habis nggak ada remah-remahnya sama sekali. Jadi kayak Bapak kalau lihat nugget tuh Pak, makan, kan kagak ada rempah-rempah sama sekali Pak. Habis Pak, sampai tulang-tulangnya juga habis Pak. Digerogotin sekarang masyarakat. Kalau dulu masih, wah pejabat tinggi, ya kan, satu presidennya doang nih, zaman Soeharto. Yang korup dah, lu siapa yang berani lah. Dimakan sama presiden. Presiden makannya juga yang gede-gede Pak. Yang kecil-kecil kagak. Sekarang semua dari atas sampai bawah ngegrogotin Pak. Aduh. Ini yang terjadi Pak. Pusing. Nah, semua capres juga bilang hukum compang-camping. Kemarin si Mahfud bilang hukum compang-camping. Lalu sendiri Menko Polhukamnya. Benahi toh. Iya. Saya bingung, Pak. Sekarang ini pejabat ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan sama kayak kita, podcaster. Ngomong, weh ini ada ngekritik. Padahal dia lupa bahwa dia pelaksananya. Pasti dia tanggung jawab ya? Harusnya dia yang tanggung jawab. Lu yang pelaksananya, lu yang bisa benerin. Lu aparatnya. Kalau kita kan nggak bisa nangkep polisi Pak, kita bukan polisi, nggak bisa nangkep penjahat, ya kan? Kita cuma bilang tuh ada maling di sana, nah biar polisi yang nangkep, kan harusnya begitu Pak. Ini polisinya sendiri nanti teriak-teriak, wah ada maling di sini,
Nanti jadinya ke situ Pak, trennya Pak. Cuma teriak-teriak, karena Menko Polhukamnya udah mulai begitu Pak. Itu yang saya lihat ke sana. Pemerintah ini sekarang lebih banyak bacot dibanding aksi Pak. Aduh. Loh kita memberikan kritik nggak apa-apa loh Pak. Iya. Betul. Kita memberikan kritik kepada pemerintah loh, nggak menjelekkan nama satu orang loh Pak. Untuk apa Pak? Kita mau mereka berubah. Karena kalau hukum dirubah Pak, semua termasuk mau ke perpajakan, sosial, ekonomi, pertahanan, semua akan jadi lebih baik Pak. Dengan merubah satu tatanan hukum dulu, karena hukum itu fondasinya Pak. Fondasi kita hancur kok, gimana mau bikin rumah? Ya, oke. Sip Pak, luar biasa Pak Alvin. Pak Alvin betul-betul inspirasi nih bagi kita semua ya. Bagi saya juga, terutama saya kan lagi belajar hukum juga nih Pak. Jadi betul-betul edukatif banget, inspiratif banget bagi semua orang deh. Aduh, luar biasa. Pak, semoga kita ada waktu kesempatan lain Pak, bisa podcast lagi Pak. Oke. Terima kasih Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak Awan. Terima kasih Pak Alvin. Ya. Terima kasih Pak.